Saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai parista daya beli. Salah satu teori yang sangat populer dan kontroversial dalam keuangan internasional adalah teori parista daya beli, atau bisa disebut dengan Purchasing Power Parity, atau bisa disingkat dengan PPP, yang berfokus pada hubungan inflasi nilai tukar. Teori parista daya beli diperkenalkan pada pertama kali oleh Gustav Kossel pada tahun 1918. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan teori paritas daya beli. Salah satu keterbatasan dalam pengujian paritas daya beli adalah bahwa hasil pengujian akan bervariasi menurut periode dasar yang digunakan. Sebagai contoh, jika tahun 1978 digunakan sebagai periode dasar, sebagian besar periode berikutnya akan memperlihatkan nilai dolar yang relatif overvalue. Sebaliknya, jika tahun 1984 digunakan sebagai periode dasar, dolar mungkin terlihat undervalue dalam periode berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek Fisher internasional. Selain teori PPP dan IRP, teori penting lain dalam keuangan internasional ada teori efek Fisher internasional atau International Fisher Effect. Jadi, apa sih International Fisher Effect itu? International Fisher Effect di sini adalah teori yang menyatakan bahwa tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real plus materi. Teori IFE menggunakan suku bunga bukan selisih laju inflasi untuk menjelaskan mengapa nilai tukar berubah sepanjang waktu. Teori IFE ini mempunyai hubungan erat dengan teori PPP karena suku bunga seringkali berkorelasi dengan jelas laju inflasi. Teori IVE ini berhubungan erat dengan teori PPP karena suku bunga seringkali berkorelasi dengan laju inflasi. Menurut teori efek Fisher, suku bunga bebas risiko nominal mengandung tingkat pengembalian real dan ekspektasi inflasi. Jika investor dari semua negara meminta tingkat pengembalian real yang sama, perbedaan suku bunga antar negara mungkin ditimbulkan oleh perbedaan dalam investasi inflasi. Ini saya akan menjelaskan materi tentang paritas tingkat bunga. Paritas tingkat bunga menjelaskan bahwa dalam kondisi tidak ada fiksi, tingkat pengembalian investasi dari suatu mata uang atau biaya peminjaman dalam suatu mata uang akan sama di berbagai negara. Asumsi yang melandasi paritas suku bunga adalah bahwa pasar aset merupakan pasar yang efisien. Karena itu, paritas ini dapat diterapkan untuk investasi dan pinjaman internasional. Logikanya, untuk proyek investasi, investor membandingkan hasil atau return dari pasar domestik dengan hasil dari aset luar negeri ditambah premi forward. Bagi proyek pembiayaan, peminjam membandingkan biaya dari pasar domestik dengan pasar luar negeri.